bertahan hidup. Predik, dutnya ada, kibanya juga. What a response! Uwai mengerikan sekali. Dua player dari Iko berhasil dibabat, tapi masih ada Thanos. Tapi Thanos juga masih bakal dikunci sama David dan Padera. Eko Esports mati lampu. Mati lampu untuk Eko Esports. Mati lampu. Tapi sumpah gue suka banget sama inisiasi yang dilakukan oleh seorang Uwai. Dia tuh pakai MP5 di jarak sedekat itu, dia tuh bener-bener ngechecking corner. Betul. Dia nge-spray ke arah kanan dulu, terus tiba-tiba ada satu orang datang lagi, dia masih bisa natakin dengan satu pop-upan glue yang dia buka. Tapi memang ada beberapa momen ketika Uwai udah lumayan sekarat, dia dapetin 2 ke knockdown, dia itu keculik sama salah satu player dari Eko. Tapi untungnya backupan dari teman-teman First Rider itu cepet banget. Cepet banget, makanya ketika dia tahu Uwai masuk ke dalam, David udah langsung pasang posisi. Nah yang paling menarik yang membahas secara detail adalah ketika dia tadi ngebredelin pakai MP5, di sisa peluru magazine terakhir dia langsung buka glue-nya. Nah makanya kenapa tadi dia kalah konteks. Karena ketika dia ganti ke senjata lagi, senjatanya belum ke-reload. Kan tadi pas mau di-reload dia ganti glue wall cepet banget. Itu tangannya gua akuin cepet banget sih. Asli, bener-bener cepet ya. Apalagi tadi dia mungkin pakai magazine level 3 juga, jadi pelurunya lumayan banyak. Tapi memang apa yang dilakukan Uwai itu bener-bener patut banget buat diapresiasi ya. Tapi sekarang kita juga perlu melihat dari First Rider Eclipse, dari seorang Ikal yang sudah mulai ketahuan oleh salah satu skill Homer dari tim MKXTWE. Tapi di sisi lain, Rain berhasil mendapatkan ST Lemon dengan SKS yang dia pegang. Walaupun kita belum tahu fight yang terjadi antara Dewa dan juga Hellcat-nya ada di mana. Harusnya ada di sekitaran Dock. Namun ingat, ketika MK dan juga Evan sedang bertarung, ini adalah danger zone dan cukup berbahaya buat mereka. Tapi beberapa tembakan coba dilepaskan dari seorang Ikal. Berhasil mendapatkan satu player dari MK yaitu Rest. Iya, ampun. Gua sampai anti klimaks buat ngeliatnya karena udah kelihatan satu player yang biasanya nyulik diculik. Masih ada Dimas untuk bertahan, tapi Dimas udah kepredik posisinya di mana bakal cuma cari bersama seorang Faker. Darkol punya Chrono at the moment. Bagus banget Darkol. Berani dapetin Faker dan pada era Dimas di sini masih harus bertahan sama Zax dengan double vektornya. Dan dari RFR sendiri juga masih harus consider lagi. Ini 2 lawan 2. Ini antara sekarang atau tidak sama sekali, karena kalau misalkan mereka standby di sini kelamaan itu fatal banget untuk mereka, karena mereka pasti bakalan didatengin sama beberapa tim yang ada di dekat mereka, Bung Arman. Betul sekali, pastinya akan didatengin ya. Tapi di sini Darkol masih standby aja, dia juga nggak tahu kenapa dia nggak megang senjata. Nah ini dia Darkol ternyata sudah terset up oleh 2 orang sekaligus yang membuat Darkol sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi tenang karena masih ada Souza yang langsung standby di Forest Raid untuk menghidupkan kembali ketiga temannya. Ini dia, emang kalau orang udah main dengan makro tuh mereka cuma perlu kirim 3 untuk mendapatkan 3 ya kan, walaupun mungkin bisa dihidupin lagi ya kan, tapi tetap 3 itu tetap menjadi akumulasi poin yang udah mutlak berhasil dikoleksi sama First Raiders Eclipse. Dan kalau kita lihat Teh Gula Batu di sana sudah berhasil dapetin poin eliminasi lagi tadi di kill feed-nya. Dan ngomongin Gula Batu tadi sama Dewa United kalau nggak salah di dock ya, itu betul. Mereka menarik banget karena mereka nggak biasa-biasanya main ke arah dock ya kan. Kita tahu Dewa United itu kalau nggak di stadium, di Garrison, itu ya paling di sekitaran situ-situ aja gitu. Tapi kali ini dia berhasil main di map kanan. Udah banyak berarti eksplorasi yang dilakukan oleh Dewa United untuk dipersiapkan di hari ini, Bung Arman. Betul, banyak sekali eksplorasinya ya. Dan sekarang kalau kita ngomongin juga soal Bigetron Delta yang sudah berdekatan dengan Aura. Ini lagi-lagi Blay, untuk kedua kalinya Bigetron bertemu dengan Aura. Auranya pengen balas dendam apa gimana nih? Udah mulai ketahuan juga, tapi di sini Von langsung aktivasi satu glove, bahkan glove keduanya walaupun dia terkena beberapa tembakan. Tapi Von masih belum menyerah. Di atas sudah sadar juga dengan keberadaan seorang Ice God yang bakalan coba dipantekin oleh seorang Faiz. Dan kita juga perlu melihat Predator di match sebelumnya ada Faiz dengan 5 kill dan juga damage 2207 yang berhasil dia kolek. Tapi Keong sudah mulai terculik oleh seorang ombak yang sudah mulai berganas. Bahkan Sensei terculik, sisa Von dan juga Faiz. Faiznya sendirian, Aura sekarang yang mengejar-ngejar. Apakah mereka bakalan bisa mendapatkan satu orang terakhir tersebut? Tapi sepertinya Aura Ignite sudah mulai kehilangan jejak. Tapi Faiz kayaknya bakalan ke spot oleh tim Dewa United nih. Ya ampun, susah banget untuk Faiz karena di sini udah ada Virus. Virus juga harusnya ada predik, udah kelihatan ada global datang di sana. Dan yang harus di point out adalah tadi ketika Aura pinter banget untuk main tarik ulurnya. Dia tahu, dia udah pasti nyiapin satu orang di paling ujung yaitu Faiz di arah batu. Dan Faiz sudah ke-track pergerakannya sampai ada Bigetron juga harus mati lampu. Habis Buya, mati lampu.
Mati lampu lagi. Ini Dewa United pas banget ya datangnya di area situ dan mereka sadar dengan pergerakan yang dilakukan oleh tim Aura dan juga BTR. Tapi epic moment sih, Aura sama BTR ini perang lagi, kayak kedudukannya menjadi satu sama. Satu sama sejauh ini, karena kalau ngomongin Aura tadi lebih ke emang auranya udah menang setup. Yes. Terus kondisinya secara senjata yang lagi dipakai sama Faiz menurut gue jadi kurang efektif. Dari sejauh itu Kingfisher aim randomnya pasti banyak banget Pak. Ketimbang kalau lu pakai SKS atau Woodpecker ya kan, atau mungkin lu pakai AC gitu ya kan. Di jarak sejauh itu mungkin itu preferable banget. Tapi kalau misalkan pakai Kingfisher, menurut gua pribadi Kingfisher itu di jarak middle maksimum Pak. Dari jarak sejauh itu nggak seinstan itu juga damage-nya. Setuju. Kingfisher itu emang rate of fire-nya cepet, tapi Cepet. perlu diingat dia cuma pakai scope 2. Otomatis gue setuju juga dengan apa yang lu bicarakan ya. Bisa di jarak middle doang. Kalau jarak jauh ya bakalan kalah sama AC80 dan kawan-kawannya yang marksman rifle seperti itu. Tapi sekarang kita perlu melihat sesuai yang lu bilang tadi, GPX Asiles masih di pucuk dengan 53 poin. Selisihnya cuman 10 poin aja dengan Aura Ignite. Kalau sampai posisi ke-7 ke-8 sih beda 1 poin. Lagi-lagi beda 1 poin. Lagi beda 1 poin ya kan. Kan tadi gue udah bilang di batch test ada beberapa tim e-sport yang bisa aja ya kan. Itu cuma beda 1 poin doang. Nanti pasti nyesek banget untuk yang peringkat 7 sama 8 tuh. Ya kan, karena cuma beda 1 poin doang. Dan mohon maaf nih, Island of God gara-gara tadi nggak perform sebaik Bigetron Delta. Bigetron Delta langsung nyalip. Ada di peringkat keempat jadinya tuh ya. Iya, tapi seperti yang lu sampaikan tadi ya Blay, Galaxio, Hellcard dan juga Dewa United, ini mereka masih ada di bawah. Betul. Jadi ini udah masuk di match pertengahan ya kan. Jadi jangan sampai nih, ya kalau bisa sih ada di posisi keempat atau 5 buat 10 kill itu udah oke banget buat naikin dari segi placementnya. Betul. Karena nggak mungkin dong kita dari 8 match susun semua. Betul. Itu Dewa United juga dari 3 round baru dapat 3 kill. average per roundnya 1 kill doang tuh berarti ya. Tidak seperti yang gua bayangkan ya. Agak mengerikan juga berarti 3 round pertama untuk mereka, tapi masih ada 5 game lagi berarti. Masih ada 5 ini. game, Tenang termasuk aja, ini. tenang. Tenang, apalagi Dewa masih hidup, Hellcard-nya juga masih ada. Betul, Masih betul. banyak kesempatan juga. Dan sekarang kita juga perlu tahu dari arah tim First Rider Eclipse yang sudah menotis teman-teman dari MKXTWE. Tapi di sini Ikal kayak masih bener-bener cari posisi. Dia kayak pengen make sure dulu di area jembatan ini ada nggak sih orang yang bakalan mantekin dia. Makanya di sini posisinya ini dibaginya kayak dua di sisi dekat-dekat beton, 2 laginya ada di belakang buat mengcover yang ada di arah tim MK. Tapi ternyata mereka juga masih dapetin zonanya. Ini otomatis bakalan enak banget. Apalagi Aura yang dari Forest Red kemungkinan mereka bakal masuk ke arah tim FR-nya Souza. Ya, ini si Souza, Darkol gitu-gitu dari Eclipse menurut gue bakalan hektik banget, bakal crowded banget karena nanti mereka pas handle Aura, Yogi datang. Yes. Yogi datang dari Reformot dan ini bakal jadi fortunate harusnya untuk teman-teman dari MBR Epsilon karena dia di fusion, dia di pinggiran zona dan harusnya nggak bakal ada yang lewat belakang zonanya MBR kecuali ada yang benar-benar nekat kayak mungkin Galaxio, tapi Galaxio juga harusnya bakal dihandle sama mantap kali gitu. Dan sekarang kita akan ditampilkan gimana Island of God seperti yang gue bilang bakal datang dari Reformot untuk bertemu ke arah teman-teman dari FR Eclipse. Ya, sekarang posisi mereka juga sudah mulai berdekatan, tapi IOG mereka dapetin satu komponen yang cukup enak walaupun memang zonanya belum ada di pihak mereka. Mereka ditatakin oleh GPX, di belakang mereka masih ada Dewa, di sisi kanan juga ada First Rider. Ini jujur aja posisi Island of God bener-bener udah ke sandwich sih. Mereka harus bener-bener mikirin timingnya gimana sih masuk ke dalam zona dengan cukup aman. Tapi sepertinya kalau misalkan IOG ini pengen masuk ke dalam zona lebih aman, GPX dan juga FR-nya harus perang duluan. Nah, tapi gue belum tahu nih IOG tuh sadar gak sih di belakang mereka ada Dewa United. Kalau misalkan dari IOG-nya sempat perang duluan terhadap tim dari GPX, Dewa bakalan datang ke IOG itu enak banget Aji Sven. Yes, dan udah bakal ada sandwich situation sepertinya, tapi seperti ya Virus menjadi korban pertama dari Kapten Darkol di sana. Harus dihabisi begitu saja dan Chrono pun sudah terpop out. Ada Azril yang nggak bisa berbicara banyak lagi, harus menutup semua pintu masuk peluru dari arah GPX. GPX Achilles di sini juga masih berhasil dapat kesempatan untuk menembaki ke arah seorang Banks. Tidak terlalu diuntungkan Island of God karena hanya bisa berlindung di balik sebuah kempon Dewa Bam. Seperti biasa dengan ledakan grenade-nya akan berulah. Berhasil dapetin satu player dari Island of God dan Jafra masih bakal coba memberikan coveran terbaiknya, tapi Bam harus dijatuhkan begitu saja oleh seorang Kapten Justin dengan famasnya. Sangat merepotkan dan sangat annoying
dari arah Famas Rollscope dan dari kejauhan Besto juga berhasil dapetin es gula batu dan Circle akan berjalan sesaat lagi. Siapa yang bakal lolos? Apakah GPX bisa standby di sini? Gak bakal ke-retake atau malah di-retake? Besto udah berhasil dapetin 2 lagi. Sekarang Seon bersama gula batu bakal jatuh di sana. Island of God mencoba masuk ke dalam zona. Mission impossible. 2-3 player dari Island of God udah tumbang. GPX juga bakal diajar oleh Dewa United. Jamfra di sana bakal habis. Jamfra bakal habis ke posisi 9 lagi. Begitu juga dengan Rez. Di belakang sana tak mungkin tertolong. GPX stand still alive. GPX sih emang momennya bagus banget ya. Dia kayak ketika tahu dapetin zona mereka nggak mau minggir kemana-mana. Apalagi fokus ke arah kiri buat natakin tim dari First Rider tadinya. Dan mereka berfokus untuk ngajar IOG dan juga Dewa United yang ada di depan mereka. Tapi kalau ngomongin fight juga MBR dan juga Galaxio mereka masih berdekatan. Bahkan dari arah First Rider Store bakalan coba bertempur dengan teman-teman dari Aura Ignite. Dari arah kejauhan bahkan Aura tersandwich. Oh my god, tersandwich oleh kakak adik. Iya, diajar tadi pada besar darah sepertinya adik-adik dan udah bakal diras. Berbahaya sekali kondisi dari Aura, bahkan sampai tiarap-tiarap di kuil kecil di sana. Masih bakal ada sebuah keluar untuk bertahan, untuk berlindung. Tapi Aimgat melegakan dirinya sendiri. Agak hektik memang, agak sulit pressure-nya. Dan udah ada Lozi, berhasil dapetin Rosman. Sudah sangat sulit posisi dari Aura. Tidak bisa berbicara banyak lagi. Semuanya lagi tiarap juga, itu hanya berpasrah diri. Tak ada serangan-serangan yang bisa dilakukan oleh Aura. Ombak di sini juga udah notice dia harus bangun dan juga bangkit melawan FR. Tapi Scooper juga di sisi lain terkena tracking misil dari arah lain. Dan Aura hanya bisa berdiam diri aja tanpa mau memberikan perlawanan lagi, Bung Arman. Udah sulit banget sih buat memberikan perlawanan, apalagi mereka nggak punya duel sama sekali juga ya. Zona sekarang udah mulai sakit dan sekarang masalahnya adalah FR yang barusan masuk ke dalam zona sudah mulai ditungguin juga oleh MKXTWE dari seorang Res, memberikan beberapa tembakan juga ke arah depan. Tapi sepertinya Zack sudah standby walaupun dia udah lumayan sekarat juga dia serang lemparkan beberapa tembakan lagi-lagi, tapi sepertinya dia terkena down. Sisa Uwai masih bisa mendapatkan seorang Aimgat, tapi sepertinya ini akan menjadi akhirkah untuk Uwai karena jujur aja zonanya sudah benar-benar sakit, apalagi di sini masih ada 8 tim yang tersisa. Hit list di mana-mana, bahkan Wings lagi-lagi menggunakan satu AWM yang cukup merepotkan untuk FR. Sudah terculik juga seorang Lozi, masih dipantekin, tapi sepertinya Wings masih bisa memberikan beberapa serangan juga, walaupun kita tahu dari seorang Wings dapatin satu knockdown. FR Stormnya juga tumbang di posisi yang ke-8, menyusul Eclipse di posisi yang ke-7. Selalu berdekatan Eclipse dan juga Storm, tapi YNZ dari off angle dia mencoba wallbang. Wings mengerikan sekali. Posisi dari arah Wings sangat-sangat strategis, tapi zona yang tidak strategis lebih ke arah MBR. Dan masih ada satu titik harapan, the fire in you. Aimgat masih ada di sana untuk mengamankan placement point. Kalau kita lihat, Besto juga masih ada di depan untuk standby, mengamankan placement point dan juga compound. MKXTWE di sini akan berjaga-jaga di area jembatan sebelah kanan. Sudah make sure di area belakang kosong. Gak bakal ada yang coba backstep, tapi di atas Dewa United juga masih survive untuk mengamankan placement point. Kelihatan GPX bakal coba tatakin begitu saja, tapi Dimas sebenarnya malah reveal posisinya untuk teman-teman dari arah MBR. MBR juga masih bakal harus mengejarkan PR-nya. Besto berhasil dapetin satu orang Dir bakal jatuh di sana, dimakan oleh Besto dengan ledakan granatnya Justin. Sang kapten akan berpikir cepat gimana mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan circle karena bakal coba langsung turunin sampai MBR, tapi Besto dengan dua lane-nya bersama seorang Randy berhasil dapetin satu. Virus bakal dapetin keuntungan juga dari momentum ini. Randy bakal ngabisin Justin dan juga Raw sampai akhirnya GPX kuat di peringkat ke-7. Puas di posisi ke-7, tapi sekarang masih ada 5 tim juga. Dimas yang tersisa sendirian bakalan coba mengurung dirinya di dalam duel, tapi bahkan di sisi lain dari Dewa United dipulangkan di posisi 5. Masih ada 4 tim, masih ada lemparan pelontar yang dilemparkan oleh Randy untuk ketiga kalinya. Satu lagi, Hamilton pulang juga di posisi ketiga, sisa 2 tim aja manis. Tapi sepertinya di sini Randy dan juga Aura Aimgat yang hanya bisa berlindung di atas atap, gak punya senjata apa-apa kecuali G18. Aura Aimgat kemungkinan besar dia akan menyerahkan dirinya di dalam zona dan ini akan menjadi buya untuk Galaxio Corvus. Galaxio Corvus takes the buya. Luar biasa sekali permainan Galaxio